Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Andri Atagoran di Ngobrol-Ngobrol Santai atau Ngos-Ngosan podcast andalan saya. Ini podcast sudah berdiri di tahun 2021, sudah mulai jalan di tahun 2021. Sempat tertunda sekitar 4 bulan ya, Sule ya. Kau sering nonton tidak saya punya podcast? Saya nonton cuma 1 kali dengan Kakor Sakeng. Dengan Kakor Sakeng ya. Ya masih banyak sih sebenarnya Reo, hanya karena mungkin engkau salah satu dari bukan pelanggan setianya saya. Siap. Nah, tapi saya bersyukur sekali di akhir tahun ini kau bersedia hadir di sini, bro. Nah, bagi saya kau itu spesial. Kenapa spesial? Karena hadir di tahun baru, menjelang tahun baru ya. Sekarang kan tanggal 31 Desember. Sebentar lagi, berapa jam lagi kita akan merayakan tahun baru 2022. Dan teman-teman sekalian, John Batafor ini salah satu toko muda di Lembata ya. Toko muda di Lembata. Begitu banyak aksi sosial yang dia lakukan, tapi juga tidak sedikit tantangan yang dihadapi ya. Kritik, bahkan pernah dicaci maki tidak, Rio? Sering dicaci maki. Nah, banyak orang menganggap Rio itu spesial gitu, atau fenomenal lah lebih tepatnya. Menurut kamu bagaimana? Oke, jadi memang pertama ini Reu saya mau sampaikan 2 hal dulu. Yang pertama, saya patut berterima kasih untuk Reu karena sudah mau publikasikan tentang acara kita ini. Karena kata terima kasih itu bagi saya itu sangat dalam, Reu ya. Hari ini, saat ini juga Reu lihat anjing-anjing ini selalu ada di sekitar saya, anjing-anjing. Bagi manusia kebanyakan mereka binatang dalam tanda kutip negatif kan. Anjing-anjing kalau saya di mana selalu di situ. Tapi saya selalu banyak belajar dari anjing sih, hidup saya tuh. Saya selalu banyak belajar dari anjing. Karena ketika kau pulang ke rumah dan tidak disanggup, maksud saya bahwa ketika kau pulang ke rumah dan tidak disanggup girang oleh anjing-anjingmu, kau patut pertanyakan nuranimu. Kenapa? Karena anjing itu memiliki lebih banyak kebaikan, kesetiaan, integritas, loyalitas. Dia sangat tahu orang yang menyayangi dengan tulus. Jadi anjing itu sangat tahu orang yang menyayanginya dengan tulus itu siapa. Oleh karenanya dia selalu berterima kasih. Bahkan bertahun-tahun kau pulang ke rumah dia masih setia menunggu. Dia menghabiskan hari-hari hidupnya itu hanya menunggu Tuhan yang menyayangi dengan tulus untuk pulang. Nah dari situ manusia harus banyak belajar dari anjing. Karena hari ini tuh saya melihat banyak manusia yang sifatnya tuh lebih buruk dari anjing. Itu. Yang kedua, tentang publikasi, Rio. Saya tuh sudah sangat lama banyak isu negatif tentang saya di media sosial. Saya belum punya waktu. Saya pikir isu negatif dari masyarakat itu, saya pikir semua orang punya hak ya untuk berbicara apapun itu. Ya. Seburuk apapun itu semua orang punya hak. Dan saya pun punya hak untuk berbicara apa adanya tentang saya. Tetapi memang karena belum punya waktu, Rio. Jadi saya hampir tidak mau menghabiskan waktu saya untuk meladeni hal-hal yang menurut saya tidak penting. Karena bagi saya lebih penting saya berbuat baik dan berbuat hal yang bermanfaat. Tapi ketika orang ingin dengar dari saya, ya wes ini waktunya. Akhirnya saya bilang oke, pas mumpung hari ini jam ini adalah jam penutup 2021, hari penutup 2021, maka saya pikir ini sangat penting. Jadi ketika berbicara tentang publikasi, maka saya sangat berterima kasih terhadap kepada Reu yang pemilik konten rumah kreatif ini. Maka terima kasih buat Reu karena Reu mempublikasikan hal-hal baik. Jadi saya harap supaya apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ketika nonton kontennya Reu ini. Amin. Ya, saya mengibaratkan Lembata khusus Kabupaten Lembata khususnya hari ini itu seperti mangkok atau piring kosong, Reu. Dimana ketika kita isi makanan, baik makanan itu racun atau baik sekalipun, itu langsung dilahap, langsung dimakan oleh setiap orang yang akan mencicipi makanan dalam wadah kosong itu. Sehingga ketika makanan yang kita sajikan dalam wadah kosong itu racun, akan sangat fatal untuk masyarakat Lembata. Oleh karenanya kita juga
sebagai manusia yang positif, kita harus siapkan makanan-makanan positif. Ini ada hubungannya juga dengan Reo punya konten ini. Ketika Reo mempublikasikan hal-hal positif, maka saya pikir sangat bagus. Ketika Reo mempublikasikan hal-hal seperti ini, saya pikir sangat bagus, Reo. Tergantung setiap orang yang mau mendengar dan melihat ini. Mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Banyak orang yang menonton dan tidak, itu saya pikir urusan kedua. Tapi yang penting kita punya hak untuk mempublikasikan apa yang mau kita sampaikan. Tapi bicara soal anjing tadi, Reo, kalau saya tuh di rumah, kalau saya datang anjing malah gonggong. Gonggong ini kan gonggong itu menurut kau apa masalahnya? Kalau gonggong ini kan ya bisa juga dia menyambut Reo, karena bahasa anjing ini kita tidak pernah tahu, Reo. Oke, siap. Nah, Reo, saya lebih banyak itu tuh, Reo, saya bagaimana belajar insting dari hewan, Reo. Jadi insting kebinatangan kita sebagai manusia harus diasah lebih tajam, Reo. Ya, itu yang saya jalani selama ini dalam kehidupan saya, termasuk berbuat baik, Reo. Berarti di 2020 harus lebih binatang lagi dong? Iya, 2020 saya harus lebih binatang lagi, menggunakan insting kebinatangan itu. Enak. Nah, Reo, bicara sampai engkau di titik yang apa ya? Sampai di titik tertentu tuh memang banyak sanjungan, pujian, karena begitu banyak aksi sosial yang kau lakukan toh, entah itu secara sendiri ataupun dengan komunitas teman-teman di relawan komunitas Taman Daun ya. Ada banyak hal yang kau dapat di puncak ketika engkau melakukan aktivitas sosial, semakin dikenal begitu. Banyak orang melihat bahwa itu sebagai langkah awal kau untuk pencitraan dalam urusan politik. Ada yang bilang begitu. Tapi kan tidak semua orang bisa merekam jejak kau punya dari awal. Ya toh? Menarik. Nah, engkau bisa cerita sedikit tidak? Kenapa kau bisa tiba-tiba sampai ya dulu ya saya tahu kau toh, saya tahu kau dulu. Seperti apa? Kita hidupin sama-sama susah nih. Dulu sempat ada cerita waktu kamu ke Jakarta awal-awal untuk kumpul sepatu semuanya. Nah, itu kira-kira bisa share sedikit tidak? Ada pengalaman-pengalaman pahit tidak di awal-awal begitu? Oke, yang pertama begini, Reo. Sering teman-teman saya ketika mereka bermedia sosial, mereka selalu sampaikan ke saya bahwa John, ini banyak orang yang bilang bahwa kenapa aksi sosial yang kau lakukan, kebaikan yang kau lakukan, kau harus publikasikan. Mereka sampai pakai istilah dalam Injil, pesan dalam Injil bahwa ketika tangan kanan memberi, ya, ketika tangan sebelah memberi, tangan sebelah tidak boleh tahu. Nah, di situ kita setiap orang itu tuh memaknai secara beda-beda kan. Jadi kalau saya, kalau kalian mau pakai dasar Injil, saya juga bisa bantah argumentasi kalian pakai dasar Injil juga. Coba kalau sebagai orang Katolik, ada tidak kebaikan yang dulu Yesus lakukan? Contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi Yesus mempublikasikan itu kelasnya Yesus sebagai Tuhan. Hanya beda waktu itu syukur tidak ada Facebook, sehingga murid-murid Yesus itu tidak gunakan publikasi, gunakan lewat Facebook. Akhirnya dia publikasikan lewat buku, yakni Alkitab. Jadi saya pikir ya tidak jadi suatu masalah. Kembali seperti tadi mangkok kosong. Jadi diisi dengan hal positif, kegiatan-kegiatan sosial. Jadi saya pikir tidak ada, kalau bagi saya tuh tidak jadi suatu masalah, malah bermanfaat untuk banyak orang ketika hal positif itu saya publikasikan. Seperti mangkok kosong saya isi makanan-makanan yang bagus, maka masyarakat pada umumnya tuh tidak hanya makan makanan yang buruk atau konsumsi hal-hal negatif yang dipublikasikan lewat media-media sosial. Nah, soal pencitraan tadi. Soal pencitraan, urusannya dengan politik. Saya pikir mungkin pas akhir tahun saya perlu berkomentar tentang politik. Saya pikir sah-sah saja, normal-normal ketika orang melihat seseorang atau saya melakukan hal-hal baik pas menjelang momentum politik, maka mereka bilang, oh ini pasti ada maunya, pasti ada keinginan untuk maju dalam kontestasi politik. Saya pikir tidak jadi masalah, semua orang punya hak berkomentar, baik itu buruk atau baik, terserah, semua orang punya hak, dan saya juga punya hak untuk berpolitik. Bukan saya punya hak untuk berpolitik, bukan ke situ. Memang benar bahwa semua orang punya hak, semua masyarakat, setiap masyarakat punya hak untuk berpolitik. Baik, tapi ketika semakin banyak desakan dari masyarakat untuk dorong saya untuk maju ke
pilkada, saya melihat hidup ini dinamis dan bahkan politik juga dinamis, sehingga saya tidak mau munafik terhadap diri saya bahwa saya tidak akan berkontestasi dalam pilkada ke depan, atau saya tidak mau berpolitik, atau saya mau berpolitik. Saya tidak tahu hidup ke depan seperti apa. Tapi yang menjadi kepastian bahwa saya masih nyaman untuk melakukan hal-hal baik. Dan juga Reo, tentang mempublikasikan, saya pikir ini hal yang terus-terusan kita harus bahas, karena banyak orang melihat hal ini, masih ada beberapa pihak yang melihat hal ini tidak bagus ketika kita mempublikasikan hal-hal baik kan. Oke, makanya saya harus bicara gini. Saya tidak mau munafik, Reo, ya. Setiap orang punya hak untuk berbangga atas dirinya sendiri terhadap sebuah karya yang dia lakukan. Loh, masa saya menciptakan sebuah karya yang baik kok saya tidak mau publikasikan? Saya tidak mau munafik. Ketika saya melakukan karya besar atau saya sukses melakukan satu hal yang besar dan bermanfaat untuk banyak orang, lah kenapa saya sebagai manusia tidak bisa berbangga atas diri saya atau berbangga atas karya-karya saya? Ini kalau bagi saya, ketika kau tidak mempublikasikan atau tidak berbangga atas karya capaian kau, maka kalau bagi saya itu kau tidak normal. Saya berhak untuk memamerkan apa yang saya capai. Itu. Jadi dan yang berikut, bahwa setiap orang punya hak untuk bermedia sosial, mempublikasikan tentang hal apapun itu. Pernah tidak Rio mengalami semacam ada gejolak di dalam batin ketika muncul reaksi-reaksi negatif? Sabar, saya lanjut dulu. Lanjutan dari tadi, tentang setiap manusia itu punya hak untuk mempublikasikan atau berbangga atas karyanya. Itu satu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa semakin banyak saya berbangga tentang karya-karya positif, maka itu bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi lanjut yang menular ya, menularkan kebaikan atau menularkan hal-hal positif orangnya. Nah, pernah tidak ketika menyampaikan atau mempublikasikan hal baik yang kau lakukan, lalu muncul reaksi-reaksi negatif? Memang tidak sedikit juga pujian ya, tidak sedikit juga banyak orang yang menyanjungi, bahkan ada yang terinspirasi untuk mau ikut bersama begitu. Tapi kan tidak sedikit juga yang ya komentar-komentar negatif, ya menjurus ke sarkastis juga. Nah, pernah tidak sampai di satu titik itu Reo mengalami semacam sebuah pergolakan batin yang cukup hebat begitu? Pernah. Gitu? Itu manusiawi, Reo. Jadi saya tidak mau bilang bahwa diri saya malaikat, Reo. Saya manusia, Reo. Tentang pertanyaan Reo tentang pernah tidak suatu ketika saya mengalami pergolakan batin ketika sangat banyak isu negatif juga selain positif terhadap diri saya. Itu pernah, Reo. Suatu ketika saya sampai minta teman-teman akrab saya untuk datang. Saya akhirnya secara sepintas, secara dangkal memutuskan untuk saya harus tunjukkan ke orang bahwa yang saya lakukan ini betul-betul murni dari diri saya. Saya sampai mau memutuskan untuk Taman Daun, saya mau mencari orang atau menggantikan saya sebagai koordinator. Lalu saya berdiri di atas, saya jalan sendiri lalu saya jalan sendiri untuk melakukan aksi-aksi sosial dengan nama saya sendiri. Contoh, John Batafor Charity atau John Batafor apa begitu. Pakai nama John Batafor, bukan nama Taman Daun, sehingga Taman Daun jalan sendiri, John Batafor jalan sendiri. Saya minta teman-teman punya masukan, Reo. Artinya apa? Artinya supaya jangan ada penilaian negatif dari orang. Lebih pasnya saya menunjukkan kepada orang bahwa minta maaf, bukan di sini saya bukan sombong ya, Reo, tidak. Saya mau meluruskan itu bahwa waktu itu akhirnya bahwa saya mau menunjukkan kepada orang bahwa ini loh, saya tanpa Taman Daun saya bisa jalan sendiri. Saya mau pakai nama saya, bukan Taman Daun. Saya minta masukan dari teman-teman karena saya tidak bisa jalan sendiri pun. Saya juga belum bisa berpikir dan menemukan solusi sendiri. Saya panggil teman-teman kasih masukan, semua tidak sepakat. John, nanti kau terlalu
labil. Kalau terlalu labil atau kau terlalu dangkal, kau kurang dewasa. Akhirnya iya juga ya, saya kurang dewasa nih. Saya akhirnya menyadari diri saya, saya kurang dewasa ini. Saya bilang, jadi bagaimana? Ya kau tetap jalan dengan Taman Daun. Tetap jalan dengan Taman Daun. Akhirnya saya bilang pertimbangan dari teman, akhirnya saya bilang oke, kita tetap jalan dengan Taman Daun. Saya sampai begini, Reo. Coba masyarakat kalian bayangkan bagaimana kalau saya tidak pakai nama Taman Daun. Contoh, setiap aksi-aksi besar saya lakukan itu tuh pakai nama Taman Daun. Ketika saya melakukan aksi-aksi besar itu pakai nama John Batavor. Itu jangan sampai pemikiran lebih buruk lagi. Ya, jangan sampai pemikiran lebih buruk. Sementara maksud saya bukan ke situ. Itu. Nah, saya harap maksud pertanyaan Rio ke situ atau beda? Oke. Dan sebenarnya dalam perjalanan ini kan kau juga sering untuk istilahnya melakukan campaign terhadap spirit gemohing ya. Gemohing, oke. Spirit gemohing. Itu sejak tahun Oke, jadi bicara tentang spirit gemohing, kita belum masuk ke histori ya awal kenapa saya sampai pada titik ini kan. Nanti kita mungkin bisa masuk ke situ. Nah, bicara tentang gemohing, Reo, ini menjadi penting karena saya masih sangat ingat jelas itu kita mulai angkat, kita merasa penting dan harus diangkat budaya gemohing ini. Itu waktu tanggal 3 Juli tahun 2020. Saya ingat jelas tanggal itu karena tanggal itu bertepatan dengan tanggal di mana kita antar masuk Nenek Penny atau satu orang tua di Kecamatan Atadei, di Kecamatan Atadei, Desa Kalekasa di Kabupaten Lembata. Itu kita antar Nenek Penny itu masuk ke rumah baru, tepatnya tanggal 3 Juli tahun 2020. Jam sekitar kisaran jam 3 sampai jam 4 sore. Di situ awal mula gemoing saya angkat. Kita teman-teman Taman Daun angkat. Kenapa kita harus angkat, Reo? Karena awalnya itu tuh masyarakat kita saat proses pengerjaan bedah rumah itu. Jadi minta maaf, saya sebelum sampai ke situ saya mau menceritakan dulu awal mulanya. Itu waktu itu kita teman-teman Taman Daun jalan bagi sembako, sembako Covid, sembako Covid. Jadi bagaimana waktu itu awal-awal Covid ya? Awal-awal Covid, Reo. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa tenang di rumah, tidak harus beraktivitas di luar. Akhirnya masyarakat tenang di rumah, bagaimana? Sementara banyak masyarakat tidak punya penghasilan pokok. Jadi ya sudah, solusinya kita hidupi masyarakat supaya bisa tenang di rumah. Kita jalan dari desa ke desa, akhirnya sampailah kita di rumahnya Nenek Penny. Kita bawa sembako mau kasih Nenek Penny. Jadi kita awalnya tidak kenal Nenek Penny ini siapa. Teman-teman di wilayah atau di Kecamatan Atadei yang rekomendasikan untuk masuk ke rumah itu. Kita masuk, begitu masuk itu pikiran kita untuk bagi sembako itu sudah hilang. Karena saat masuk kita lihat kondisi rumah Nenek Penny. Dengan Nenek Penny ini, dia adalah seorang janda yang sudah sangat tua, lalu hidup sendiri. Dan juga hidup itu dia kesehariannya itu hanya tidur, bangun, duduk, dan berbaring di atas bangkai kotoran. Ya, bangkai kotorannya sendiri, dia tidur di situ, Reo. Yang seperti itu hanya ada di binatang, Reo. Binatang. Sementara Nenek Penny ini manusia, Reo. Manusia. Jadi langsung kita berpikir melihat kondisi rumah yang sudah merubuh. Apalagi bagaimana ketika musim hujan tiba atau angin kencang datang, pasti rumah roboh dan dia akan mati tertumpuk bangunan yang roboh dan di atas debu kotorannya waktu itu. Langsung saya bilang ini tidak bisa. Kita tidak pikir lagi soal sembako. Saya bilang ini tidak bisa. Nenek Penny harus dimanusiakan sebagai manusia yang layak. Dari waktu itu tuh di dalam pikiran tuh tidak ada pernah pikir bilang uangnya dari mana, uang berapa banyak yang harus disiapkan. Saya langsung spontan ngomong ke teman-teman di depan Nenek Penny di dalam rumahnya bahwa besok kita harus bangun rumahnya. Besok, Reo. Sementara hari itu tuh kami di Kaikasa. Tapi itulah kita Taman Daun. Selalu melakukan sesuatu tuh tidak pikir panjang, Reo. Ini menarik, Reo.
kita teman-teman itu melakukan sesuatu tidak pikir panjang. Motivasi atau hal apa ya namanya ya, prinsip, lebih pada prinsip hidup saya dari dulu itu, Reo. Ketika mulai menempuh perjalanan dengan jarak sekian ratus kilometer. Contoh, mungkin nanti teman-teman yang nonton konten ini kan orang-orang dari luar Lembata, kita kalau pakai contoh untuk ke daerah sini mungkin mereka tidak tahu. Saya kasih contoh saja, menempuh perjalanan dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, bisa tidak menempuh dengan ketika menempuh perjalanan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat dengan modal sepeda motor dan bensin 1 liter. Bisa tidak? Saya tanya banyak teman-teman, mereka bilang, oh tidak mungkin, mustahil. Masa perjalanan ratusan kilometer itu lu pakai sepeda motor dan hanya bensin 1 liter. Saya bilang, ya inilah kalian, ini bedanya saya di sini. Saya pasti bisa sampai. Mereka bilang, kok bagaimana bisa? Saya bilang, iya, intinya bahwa mulai dulu. Jadi ini persoalan masyarakat saat ini, persoalan manusia saat ini adalah soal persiapan di awal mula start. Saya bilang, iya, soal tadi ya, jalan saja, biar bensin 1 liter kita jalan saja. Nanti bensin habis di mana, tinggalkan kendaraan di situ, lalu jalan kaki. Loh, Tuhan sudah ciptakan kita punya kaki. Persoalan pasti banyak orang akan berpikir, nanti saya punya motor ini tinggalkan di tengah hutan, lalu orang curi. Nah ini, orang kan takut kehilangan harta duniawi kan. Saya tidak pernah takut, ya motor hilang biar, intinya bahwa goalnya kau sampai pada titik finish, sampai. Jalan kaki, Tuhan ciptakan kaki ya jalan. Ketemu di jalan saat orang ada kendaraan lewat, orang baik hati, bro mari numpang Reo, sampai di sana. Saya teringat Injil lagi nih, kalau kamu ikut Yesus kan bilang, kalau kamu ikut saya ya tinggalkan semua keluargamu, harta benda. Iya, jadi saya begitu. Ini kan ini persoalannya bukan berapa lama waktu tempuh, tapi persoalannya adalah bahwa poinnya adalah bahwa kau bisa sampai ke garis finish atau tidak. Itu goalnya sampai. Nah, kembali ke persoalan Nenek Penny tadi. Akhirnya saya ngomong teman-teman, oke, besok kita harus bangun rumah untuk Nenek Penny. Semua diam karena bagi teman-teman kita di Teman Daun itu bukan hal baru. Di situ kita pulang, Reo, besok dalam tanda kutip. Di situ kita pulang hanya butuh 3 hari, Reo. Kita langsung start bangun rumah untuk Nenek Penny. Bangun rumah untuk Nenek Penny. Akhirnya di luar anggota Taman Daun juga teman-teman mulai kumpul. Ada yang semen 1 sak, ada yang usuk 1 batang, ada yang paku karat 1 kilo, ada yang punya uang mereka donasikan. Kita publikasikan waktu itu. Jadi siapapun yang mau berdonasi, sumbang, titip rezekinya lewat kita Taman Daun, oke mari. Kalau tidak juga kita tetap jalan. Kita Taman Daun begitu. Kalau tidak pun kita tetap jalan, Reo. Tapi akhirnya dalam waktu singkat rumah selesai dibangun. Tepatnya 3 Juli kita antar Nenek Penny masuk ke rumah baru. Nenek Penny waktu itu buta, Reo. Buta, tidak bisa melihat. Di situ kita merasa sedih, lalu banyak hal-hal menarik yang saya pelajari di situ, bahwa kita teman-teman semua dan masyarakat ingin bahwa Nenek Penny melihat secara langsung seperti apa kondisi rumahnya saat ini. Tetapi akhirnya saya berkesimpulan bahwa Nenek Penny mengajarkan kita bahwa sekalipun nenek tidak melihat, tetapi mata hatilah yang lebih tajam untuk melihat bersama rasa. Itu. Kembali tentang gemoying. Saat pengerjaan sebelum selesai itu, kita melihat kok masyarakat ini banyak yang cuek, tidak mau bantu kita. Jadi di situ tuh kita melihat bahwa sifat individual masyarakat tuh semakin tinggi, Reo. Sifat individual semakin tinggi. Mungkin ya banyak program-program pemerintah yang terlalu memanjakan masyarakat, tapi ya it's okay lah. Di momen ini saya belum mau untuk mengkritisi program pemerintah. Tetapi yang pasti akhirnya saya bilang kita harus hidupi gemoying. Karena dengan gemoying, tanpa ada program bantuan atau duit dari manapun, kita mampu untuk berjalan dengan sumber daya atau kekayaan kita sendiri, kekuatan kita. Jadi ini budaya warisan nenek moyang harus betul-betul kita jaga. Akhirnya kita di situ kita bilang kita harus hidupi gemoying. Nah, mempelajari gemoying, Reo. Di dalam gemoying itu ada istilah yang namanya persamaan hak dan kewajiban, solidaritas, cinta kasih. Nah, tentang hak dan kewajiban, Reo,
Dari situlah kita berpikir untuk bangun rumah, bedah rumah ini tidak hanya habis di Nenepeni. Kita harus bangun juga di kecamatan-kecamatan lain. Karena tentang hak dan kewajiban, kue pembangunan harus rata. Membangun sesuatu, berbuat satu tanpa ada sekat-sekat. Itulah Gemoing. Dari situ kita belajar untuk bagaimana hidup di Gemoing terus. Akhirnya banyak perubahan, banyak hasil baik di situ. Nenepeni, dan menjadi catatan penting bahwa 1 tahun berikutnya di tanggal yang sama, jam yang sama, Nenepeni meninggal. Itu hal yang tidak pernah kita lupa sepanjang sejarah hidup kita Taman Daun. Tidak pernah bayangkan antar dia masuk rumah di tanggal yang sama, tahun depan, jam yang sama, Nenepeni putus napas lepas meninggal. Kita bersyukur karena Nenepeni meninggal sebagai manusia yang layak. Dia tidak mati di atas kotoran bangkainya sendiri. Itu mungkin pesan yang harus didapat. Ya, di situ lalu Nenepeni meninggal di jam yang sama. Akhirnya kita bilang, oh ini berarti Nenepeni mau titip pesan bahwa budaya Gemoing, warisan nenek moyang ini kita harus hidupkan terus. Karena dengan Gemoing kita masyarakat bisa maju tanpa prinsipnya bahwa kita masyarakat bisa maju secara mandiri. Oke. Nah, dalam perjalanan ini kan startnya mulai dari 2020 awal ya. Oke. Gemoing ya. Setelah itu 2021 full nih sampai dengan akhir tahun nih. Yang kau lihat seperti apa Gemoing? Artinya Gemoing akhirnya setelah sebelum itu memang Gemoing kita sudah hidup, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah Gemoing. Sebelum itu kan kita sering melakukan aksi sosial, kita patungan 1.000-2.000 rupiah ya kita berbuat hal baik. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa inilah Gemoing. Akhirnya dengan Nenepeni kita sadar, oh Gemoing itu ternyata begini. Kita tinggal lanjutkan saja. Oke, jadi setelah dari situ perjalanan merefleksi ketika Reo mau mengajak saya untuk refleksi sepanjang tahun 2021. Saya melihat sampai hari ini Gemoing sangat sukses. Ya, bukan kita yang pertama mendirikan Gemoing atau angkat tentang Gemoing, tapi saya pribadi sudah ada di masyarakat. Ya, saya sudah ada di masyarakat sejak dulu. Tapi saya pribadi dengan teman-teman Daun sangat bersyukur dan bahagia karena Gemoing hari ini sangat sukses dengan adanya beberapa kegiatan Taman Daun lewat bingkai Gemoing. Sudah banyak sih Reo kegiatan-kegiatan sosial. Kalau kita lihat satu-satu kan agak sepanjang tahun 2021 ini ada berapa rumah Reo? Ya, ketika Reo tanya ada berapa banyak proyek sosial yang kita lakukan, saya tidak bisa menghitung atau saya tidak bisa sampaikan di sini berapa jumlahnya karena begini, kita bukan LSM atau lembaga berbadan hukum yang punya donatur sehingga kita harus kasih laporan data, laporan setiap kegiatan, laporan kita tidak punya perhitungan. Jadi kita melakukan kebaikan itu ya selesai sampai di situ. Jalan saja. Kita tidak punya memori, kita tidak punya memori tentang berapa banyak yang sudah kita lakukan karena kita mau laporkan ke siapa. Ya. Tapi yang pada bulan-bulan yang baru-baru sini ya paling terakhir tentang kerja jalan di Pur ya. Ya, di kecamatan jadi jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan Wulandoni dan kecamatan Nagawutun. Kita kerja perbaikan jalan. Kita hanya tutup atau perbaikan segmen-segmen atau titik-titik kritis yang selalu berpotensi dan bahkan sudah terjadi kecelakaan di situ. Jadi kita bersyukur dengan Gemoing akhirnya material lokal dan non lokal terkumpul. Dan sangat banyak masyarakat yang antusias untuk terlibat dalam kegiatan Gemoing tersebut. Saya merasa pribadi, saya usia yang begini kecil, tapi akhirnya saya bisa. Ini saya harus bangga, Reo. Saya harus bangga karena, saya kecil gini, karena saya duduk pikir gitu, Reo. Saya kecil gini, tapi akhirnya, saya bisa komporin begini banyak masyarakat, termasuk orang tua terlibat dalam situ. Baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sangat banyak masyarakat yang terlibat. Mulai dari kerja secara langsung atau yang kumpulin duit, masyarakat yang kumpulin duit juga banyak, Reo, semua terlibat dalam situ. Akhirnya kita melihat Gemoing itu sukses, terus potensi kecelakaan sudah sangat berkurang dengan adanya perbaikan jalan itu, lalu juga waktu tempuh juga semakin berkurang. Dan mereka dengan senang hati ya untuk turun Gemoing. Dan akhirnya saya melihat setelah itu saya melihat ada beberapa desa anak-anak muda mulai bergerak mandiri hidup di Gemoing, bergerak mandiri lewat Gemoing tadi. Saya wah bahagia di sini. Teman-teman sekalian, cerita tentang Gemoing ini nanti bisa pantau di Legan TV ya. Ya. Nanti linknya saya share di. Oke, mungkin Reo harus jelaskan tentang Gemoing karena yang akan melihat kontennya Reo kan bukan hanya orang Lembata yang mengerti atau Lamolet yang mengerti tentang Gemoing kan.
Jadi gemoing itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan gotong royong. Cuman kalau dalam istilah kita di daerah sini itu gemoing. Sama dengan gotong royong. Cuman saya melihat gemoing itu lebih dalam dari saya melihat gemoing lebih dalam dari gotong royong. Karena termasuk ada nilai cinta kasih, persaudaraan, persamaan hak dan kewajiban, semua ada di dalam situ. Dan filosofi gemoing adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Nah, kembali lagi ke tadi, Rio ini kan orangnya termasuk beberapa teman-teman yang pernah terlibat juga melihat bahwa kadang-kadang kita susah untuk mengimbangi. Maksudnya bagaimana? Mengimbangi kau punya apa? Gerak nih Kak. Maksudnya yang seperti yang kau sampaikan tadi bahwa ya tidak perlu duduk pikir lama-lama untuk rencana. Yang sudah kau pikirkan itu segera eksekusi begitu. Nah, pengalaman itu banyak tidak yang bisa mengimbangi hal-hal seperti itu tuh? Kalau teman-teman daun iya, karena mungkin sudah terbiasa dengan saya, Reo. Tapi kalau soal itu ini bukan settingan, tapi memang banyak saya hobi juga ya. Saya hobi dan saya nyaman di situ, Reo. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya tuh takut mengeluarkan ide. Karena ketika mereka keluarkan ide, saya rasa itu baik. Sudah, kita buat sekarang. Hubungi telepon ini. Jadi jangan tunggu lama-lama dari kau saja, dari teman-teman juga. Dari teman-teman. Yang kau rasa pas langsung eksekusi. Buat. Gitu. Oke. Langsung buat. Ada banyak tidak teman-temannya akhirnya mundur begitu? Tidak. Semua tetap bertahan. Semua tetap bertahan. Hanya merasa lucu positif ya. Oke. Semua kita ini tidak ada persiapan, tiba-tiba jalan. Nanti kalau tidak persiapan malam. Tapi itulah seperti tadi, Rio. Saya kembali ke prinsip hidup kami, prinsip hidup saya. Menempuh jarak ratusan kilometer. Harus dimulai dengan langkah pertama. Kalau langkah pertama kau tidak mulai, harus butuh persiapan. Ya, jadi kalau menempuh jarak ratusan kilometer dengan modal pas-pasan, bensin 1 liter dengan sepeda motor, ya kalau kau tidak mau mulai, ya kapan kau mau mulai? Sementara kondisi ekonomi kau terbatas, kau hanya mampu beli 1 liter bensin. Ya kapan kau mau menunggu itu? Kapan? Ya harus mulai. Harus mulai. Banyak orang melihat, pikir saya ini orang kaya. Banyak orang bilang, John itu pasti orang kaya. Ada yang tanya, dia dapat uang dari mana? Banyak yang tanya, dia tuh dapat uang dari mana? Ini pertanyaan yang selalu saya dengar di teman-teman datang. Diskusi luaran selalu mereka tanya, bilang, John dapat uang di mana? Saya hanya tertawa, lalu saya bilang ke teman-teman yang datang memberi informasi itu, bahwa saya bilang, saya sedikit sayangkan, tidak banyak sayangkan. Saya sayangkan bahwa kenapa mereka harus mencari tahu dari mana uangnya? Kenapa hal pertama yang tidak mereka lakukan adalah bersyukur? Bersyukur artinya, saya yang tidak punya jabatan di pemerintahan apapun, saya sudah bisa melakukan hal baik. Dan saya yang usia begini muda, saya sudah bisa melakukan hal baik. Dan saya yang ekonomi pas-pasan, saya sudah bisa melakukan hal-hal baik. Kenapa hal itu tidak disyukuri? Sudah banyak masyarakat susah yang terbantu, termasuk rumah-rumah orang akhirnya bisa hidup layak. Kenapa kita tidak syukuri lebih dulu? Setelah itu baru mencari tahu. Kenapa mencari tahu itu tuh harus dikedepankan? Ini yang saya sayangkan di situ. Artinya menurut kau orang-orang kita sangat susah untuk bersyukur atau? Entahlah, tergantung bagaimana setiap orang menerjemahkan maksud saya. Nah, Reu, dari sekian banyak orang yang tanya ya, entah itu di diskusi, diskusi di warung kopi ataupun diskusi di media sosial, banyak orang bertanya begitu. Tapi ada orang tidak yang bertanya langsung ke engkau soal baik dari mana donatur atau uang yang kau dapatkan atau teman daun dapatkan untuk membiayai aksi-aksi sosial itu. Jadi menarik, Rewe. Ini pertanyaan yang selalu sering ditanyakan oleh banyak orang. Saya mau katakan pertama begini, berbuat baik itu tidak sulit. Itu yang pertama. Bahwa begini, Reo, berbuat baik itu tidak sulit. Jangan memulai sesuatu dengan uang. Jadi banyak orang itu kan selalu ketika orang melakukan perbuatan baik, dia selalu bertanya bahwa uangnya dari mana. Jadi begini, saya mau katakan bahwa berbuat baik itu bukan berapa banyak uang yang kau miliki, tetapi seberapa pedulinya kau terhadap sesama. Itu dulu yang harus kau tanamkan dalam kau punya diri dan pikiran. Sehingga ketika kau mau melakukan hal apapun, jangan mendahulukan uang di muka. Tetapi lebih kepada kau punya jiwa dan insting kebinatangan tadi. Ya. Itu
saya punya satu kisah menarik, Reo. Selalu sering saya ketika diminta untuk pimpin doa saat makan, di mana ada beberapa orang di situ, saya diminta, John, tolong pimpin doa saat makan. Saya doanya sederhana, Reo. Oke, let us pray. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah orang yang hari ini tidak punya atau tidak memiliki makanan hari ini. Amin. Itu saja. Itu saja. Akhirnya saat saya berdoa, saya bilang, ya Tuhan, berkatilah orang yang tidak punya, ya Tuhan, berkatilah orang yang tidak memiliki makanan hari ini. Amin. Semua orang bukan jawab amin, tapi tertawa saat sedang doa. Akhirnya saya tertawa balik mereka. Yang mereka tertawa ini apa? Apakah doa saya salah atau apa? Nah itu yang saya mau jelaskan maksud di sini, bahwa berbuat baik itu mudah. Tanpa harus uang, itu berdoa tidak punya uang. Jadi engkau ketika saat makan, ketika berkelimpangan atau memiliki makanan, engkau jangan pernah lupa bahwa ketika engkau memiliki makanan, engkau jangan pernah lupa bahwa masih banyak saudara-saudarimu, orang-orang di mana yang hari ini mungkin saja tidak memiliki makanan. Mereka ada kelaparan, iman. Jadi jangan lupa berdoa untuk mereka. Orang kebanyakan saat makan mereka masih sempat berdoa begini, Reo. Tuhan, berkatilah makanan yang sudah disediakan ini. Bagi saya ini satu hal yang selalu membuat saya merasa bahwa manusia ini selalu meminta lebih dari Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah punya makanan, dia berdoanya kan bahwa Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, berkatilah makanan ini. Berarti bahwa dia sudah tahu bahwa ini berkat dari Tuhan makanan ini. Kenapa kau minta lagi, Tuhan berkati lagi? Berarti kau minta dobel dari Tuhan kan? Sementara masih banyak orang yang hari ini mungkin tidak memiliki makanan. Kenapa engkau tidak berdoa saja buat mereka? Jadi berbuat baik itu mudah. Oke, jadi mengenai donatur, sebelum saya masuk ke situ, saya mau bercerita sedikit begini, Reo. Saya pada sampai titik ini pernah, entahlah berapa tahun lalu, saya sudah lupa, saya tidak begitu ingat tahun berapa. Tetapi ada hal menarik yang tidak pernah saya lupa. Saya sempat ke salah satu desa di Kabupaten Lembata di sini. Ketika itu saya lagi semangatnya bangun taman baca dan donasi buku bacaan. Di situ, Reo, saya saat tiba di itu desa, saya melihat anak-anak itu jalan berkilo-kilometer dari rumah mereka menuju sekolahnya mereka. Mereka jalan kaki, lalu ada yang tidak pakai sendal, ada yang tidak pakai sepatu, ada yang sepatu ada tetapi sudah nganga. Sudah terbuka robek semua. Ada yang sepatunya sudah robek tapi dipaksa pakai untuk pergi sekolah. Lalu tas-tas sekolah juga ada yang pegang di kantong plastik, ada yang sisip di belakang di sini. Jadi di situ akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, dulu saya begini, kenapa sampai begini? Kenapa sekarang itu masih begini terus? Aduh Tuhan, dulu saya begini, tapi kenapa sekarang masih ada begini? Akhirnya di situ saya memutuskan, Reo, tanpa berpikir panjang lebar, saya lalu langsung memutuskan bahwa jadi gini, kebiasaan saya itu, Reo, dan kita di Taman Daun itu berbuat sesuatu tanpa pikir panjang lebar. Itu yang mungkin nanti teman-teman bisa kasih masuk ke bait pertama tadi, bahwa berbuat sesuatu jangan pikir panjang lebar. Dalam hal begini, contohnya begini, Reo. Ketika ada orang yang kelaparan di sana, masa engkau harus diskusi panjang lebar berhari-hari, bahkan berbulan dan tahun untuk bisa beri beras 1 kilo ke dia, sementara dia di sana itu sudah lapar mau mati? Ya langsung saja, jangan sampai engkau diskusi panjang lebar. Di sana sudah berhari-hari, berbulan-bulan diskusi panjang lebar. Setelah itu akhirnya beras engkau kumpulkan dapat, engkau antar beras kan dia sudah mati. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus cepat, jangan bertele-tele. Oke, saya kembali lagi ke cerita tadi. Di situ saya langsung memutuskan, Reo, aduh Tuhan, bagaimanapun caranya juga pikiran saya langsung waktu itu langsung lari ke Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena di sana saya pikir bahwa Jakarta itu pasti kualitas sepatu bekasnya masih baik dan banyak orang kaya di sana. Bukan berarti saya mau mengemis di orang kaya.
Tapi saya berpikir ya orang di sana mungkin karena kesibukan segala macam, tetapi di akhirnya mungkin hampir tidak punya waktu untuk mendonasikan sepatu-sepatu bekasnya. Saya langsung pikir saya harus ke sana. Tanpa pikir panjang saya langsung bilang begini, Reo. Ada waktu itu ada teman saya, teman-teman Daun 1 yang ikut saya ke desa. Saya bilang sama dia gini, Reo, bagaimanapun juga besok saya harus ke Jakarta. Dia tertawa. Dia bilang, Reo, engkau ini bahaya tidak? Saya bilang, iya Reo, besok saya harus kerja. Dia bilang, uang Reo, nanti kita pikir Reo. Intinya besok saya ke Jakarta. Pulanglah saya ke rumah dan dia sampai di situ Reo, malam saya langsung duduk pikir, cari caranya, idenya saya harus dipaksakan bekerja, pikir bagaimana harus ke Jakarta untuk bisa dapat sepatu sekolah dengan tas-tas sekolah, mau bekas atau baru terserah, intinya saya bisa dapat sepatu dan tas yang banyak, lalu datang bisa bantu adik-adik di sini untuk bersekolah dengan baik. Malam saya berpikir, akhirnya saya menemukan satu kesimpulan di mana menipu itu baik, dalam tanda kutip. Menipu itu dibenarkan jika tujuannya baik. Memang agak sedikit konyol, Reo. Maksudnya gini, malam itu saya menemukan jalan buntu dan saya akhirnya berbohong pada salah satu politisi di provinsi NTT. Saya berbohong dia begini, Reo. Karena waktu itu memang menyongsong momen-momen pemilihan legislatif, jadi saya akhirnya berbohong dia gini. Malam Bapak, saya SMS ke dia kan, saya bilang, malam Bapak ini besok ini saya harus ke Jakarta nih. Ada orang, ada donatur, padahalnya tidak ada ini, Reo. Ada donatur yang mau sumbang sepatu sekolah dan tas sekolah 1 kontainer. Dia bilang, wah bagus John. Saya bilang, dia bilang, wah bagus John. Lalu dia bilang, lah persoalannya di mana? Saya bilang, nah ini persoalannya tuh di sini Bapak. Saya tidak punya duit untuk bisa sampai ke Jakarta. Saya bilang Bapak ini, tapi dia maunya saya harus serah terima di Jakarta. Dia tidak bisa kirim, saya harus serah terima di Jakarta. Paling saya menipu dia, Reo. Saya menipu dia bahwa tidak ada donatur, tidak ada satu pasang sepatu pun, tidak ada satu buah tas sekolah pun waktu itu, tidak ada. Saya hanya menipu supaya saya bisa sampai di Jakarta dulu. Akhirnya dia bilang, oke, kirim nama lengkap ke sini, saya booking tiket. Malam itu juga, Reo, dia langsung booking tiket, Reo. Hanya pergi saja, pulang baru saya pikir nanti berpikir. Oke, tiket sudah saya miliki malam itu, Reo. Paginya saya langsung ketemu Bapak Oli di sini. Bapak Oli bilang, saya omong Bapak Oli bilang, Bapak Oli tidak pernah tahu, bilang saya berencana mau ke Jakarta. Dan saat itu tuh pertama kali saya injakan kaki di Lembata, dan pertama kali, dan waktu itu pertama kali saya injakan kaki di Jakarta. Saya tidak pernah tahu Jakarta seperti apa. Saya pergi Bapak Oli masih di Taman Daun. Ada sapu-sapu halaman di sini Taman Daun. Saya bilang, Bapak Oli, sebentar saya mau Jakarta. Sebentar saya mau ke Jakarta, Bapak Oli. Bapak Oli sudah cukup kenal saya, karakter saya cukup kenal. Lalu Bapak Oli yang tertawa senyum, lalu, bye. Bye. 0 rupiah, Reo. So, Bapak Oli saya tidak punya uang sama sekali. Di situ Bapak Oli kumpul sama anaknya Archie 150 ribu. Akhirnya dari Bapak Oli dan anaknya terkumpul 300 ribu untuk saya. Tiba-tiba teman satu saya namanya Andri, dia datang membawa uang 200 ribu. Betul ya, dia 200 ribu. Jadi teman saya waktu itu datang bawa uang 200 ribu tambah, jadi genaplah 500 ribu. Saya bilang, wah ini modal nih, sudah modal cukup, saya bisa sampai Jakarta. Entah bagaimana saya hidup, lalu berpikir kemudian terbanglah saya, Reo. Sampai di sana saya bermalam, karena tiketnya saya harus bermalam di Kupang 1 malam, lalu baru besoknya baru bisa terbang ke Jakarta. Jadi uang itu saya tinggal di penginapan, lalu sudah mulai berkurang, sudah mulai berkurang, Reo. Beli makan segala macam sudah mulai berkurang. Terbanglah besok saya terbang ke Jakarta. Reo, tiba di sana tuh saya tidak pernah berpikir atau tidak pernah merencanakan saya akan tinggal di mana dan saya harus sama siapa, Reo. Yang dalam saya punya pikiran. Jadi waktu itu saya terbang itu, Reo, saya dengan celana pendek. Saya cerita agak singkat, Reo, karena waktu, jadi minta maaf saya cerita agak singkat. Tidak apa. Jadi saya hanya bawa tas potong tanpa ada pakaian di dalam situ. Tas itu ya isi waktu itu mungkin kertas-kertas ya. Jadi itu buku saya hanya buat baca-baca saja.
Ya, tapi memang saya cuma malas baca, hanya simbol saja. Nah, jadi saya celana pendek, sandal jepit, baju singlet, naik pesawat, Reo. Dalam pesawat perjalanan ke Jakarta itu saya lalu berpikir, Reo, Tuhan, ini kalau seandainya saya tidak berhasil kumpulkan sepatu dari orang-orang yang baik, pada akhirnya saya akan memilih jalan buntu, yakni saya akan jadi debt collector atau preman atau entah mau bunuh orang di mana, intinya orang bayar saya mahal, lalu uangnya saya bisa lebih dulu belanja sepatu dan tas sekolah, setelah itu saya masuk penjara tidak apa-apa. Intinya saya punya utang untuk adik-adik di Lembata sudah terpenuhi, sudah sukses. Dengan politisi tadi. Itu saya punya bukan, itu saya tidak ada pikir dia lagi. Untuk politisi saya tidak ada pikir dia lagi, Reo. Yang dalam saya punya pikiran itu hanya tepati janji saya dalam, bahkan janji itu tidak saya sampaikan secara langsung kan adik-adik masyarakat. Hanya dalam janji dalam diri saya, ya. Jadi saya bilang bagaimana saya bisa tepati saya punya janji, penuhi saya punya janji dalam diri itu. Entah saya mau buat kejahatan sekalipun, entah saya mau masuk penjara atau debt collector atau kejahatan apapun, intinya saya bisa beli sepatu dan saya bisa kirim ke sini, setelah itu saya mau hancur terserah. Nah, itulah di situ saya berkesimpulan bahwa berbuat baik, menipu untuk kebaikan atau berbuat jahat untuk kebaikan itu. Tapi akhirnya kok bisa bawa sepatu pulang gitu ya? Ya. Berapa karung? Sabar dulu. Jadi waktu itu memang saya berpikir begitu deh waktu itu. Tapi sekarang tidak terlalu berpikir begitu. Waktu saya berpikir begitu. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya tanpa berbuat jahat, tanpa menipu pun akhirnya saya akhirnya terkumpul semua. Jadi saat saya tiba di bandara, tiba-tiba itu ada seorang ibu panggil, "John Batafor." Saya bilang, saya dengar saja, Reo. Saya waktu itu tuh saya tidak mau menoleh kiri kanan lagi, Reo. Saya dalam saya punya pikiran, Tuhan, saya sudah selamat. Itu saja. Ini kisah nyata, Reo. Nyata, Reo. Saya langsung lihat ke dalam, saya bilang, Tuhan, saya sudah selamat. Itu saja. Jadi saya jalan, saya tarik napas sedikit, berhembuskan pelan-pelan, lega. Saya langsung berpaling ke itu ibu. Lalu saya tidak tanya bilang dia ini bagaimana, siapa yang suruh, bla bla bla. Saya tidak pikir lagi itu. Intinya saya sudah bersyukur dia datang. Dia tanya bilang, "Sudah makan?" Saya tidak mau, saya bilang tidak, saya tidak mau makan. Intinya sekarang saya mau senang-senang, lega. Sudah cerita-cerita sedikit-sedikit. Ternyata ada teman di media sosial mungkin saja sudah sampaikan ke dia bahwa nanti bla 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 John mau ke sana segala macam. Itu tidak usah direkam juga, tidak apa-apa. Setelah itu, Reo, kami dua langsung dengan mobil. Jadi saya waktu itu tuh kan, Reo, namanya kita waktu itu naik mobil itu kan sesuatu sekali tuh, Reo, apalagi mereka punya sopir pribadi segala macam kan. Sepanjang jalan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, itu turun di Halim Perdana Kusuma. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju ke Jakarta Pusat, Reo, itu tidak ada hal lain yang mau saya lihat, Reo. Saya hanya mau kepingin lihat gedung-gedung bertingkat, Reo. Karena di Lembata itu tuh saya hanya bisa nonton Jakarta dari TV, Reo. Di situ tiba-tiba ada tulisan gapura besar, Perumahan Kelapa Gading. Saya langsung bilang, Tuhan, sepanjang ini saya nonton di TV, ini perumahan Kelapa Gading, Reo. Masuk ke dalam situ, Reo. Saya dalam hati, saya secara manusia saya bilang, ini saya ketemu orang kaya nih waktu itu kan, Reo. Secara manusia juga ya saya bilang, saya ketemu orang kaya bla bla bla. Saya sudah mulai pikir yang aneh-aneh itu, langsung mulai pikir harta duniawi lah manusia. Tapi selang beberapa jam, sekejap hilang semua itu pikiran negatif. Saya dikenalkan sama suaminya, anaknya, saya di welcome kan, lalu masuk ke dalam kamar, saya ditunjukkan ke kamar saya. Setelah itu saya saat makan bersama, saya sampaikan maksud saya, tujuan datang ke sini segala bla 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 segala macam. Saya tidur. Paginya saya bangun, Reo, saya begitu buka pintu kamar, Reo, sudah ada 4 dus yang berisi sepatu sekolah, tas sekolah di situ. Saya buka kamar. Ternyata itu ibu langsung malam itu langsung bangun jaringan ke teman-temannya bahwa ada orang dari desa tertinggal Kabupaten Lembata yang datang mau cari donasi sepatu bekas, tas sekolah untuk adik-adik yang ada di desanya, di daerahnya. Reo, bangun, saya bangun itu tuh, Reo, sudah penuh itu. Di situ saya rasa langsung ini sudah bukan hal baru lagi buat saya. Saya bilang, ini perjalanan saya, sudahlah, saya menerima itu dan syukuri itu. Dari situ, Reo, hanya hitungan tidak sampai 1 minggu itu, Reo, akhirnya terkumpul bisa sampai 1 kontainer lebih, Reo. Sepatu sekolah, tas sekolah. Jadi mulai dari teman-temannya ke teman-temannya, teman-temannya ke teman-temannya. Bahkan ada
salah satu artis pun turut menyumbangkan sepatunya di masa kecil. Itu Joshua, Reo. Oh ya. Tapi dia sumbang sepatunya. Entahlah itu sepatu artis itu sekarang sudah di mana saya tidak tahu. Termasuk ada anak-anak artis juga sumbang sepatunya. Entah sepatu itu sekarang di mana. Dan itu dibuktikan dengan kualitas sepatunya yang begitu mahal, Reo. Kita lihat tidak pernah ada di sepanjang hidup saya di Lembata tidak pernah ada. Saya bilang, anak-anak yang terima ini syukur sekali. Oke. Jadi sepintas, jadi akhirnya terkumpul satu kontainer lebih, hampir 2 kontainer sepatu baru, sepatu bekas layak pakai, dan tas sekolah. Terkumpul sangat banyak, Reo. Dan Reo, saya tanpa Rp1.000 pun akhirnya mereka yang berpikir untuk kirim ke Lembata. Minggu kedua, Reo, itu itu barang-barang 2 kontainer itu, 1 kontainer lebih, hampir 2 kontainer sudah dikirim, Reo. Saya sudah lega, Reo. Saya tidak pikir apapun itu, Reo. Saya bilang, saya sudah selamat, saya mau mati di sini. Kamu bagaimana pulangnya? Karena gini, Reo, sekarang saya harus pikir bagaimana saya bisa pulang, Reo. Uang tidak ada lagi, Reo. Saya mau tipu siapa lagi, Reo, ya kan? Uang sudah tidak ada lagi, Reo. Saya bagaimana nih? Akhirnya saya tetap nyaman. Memang waktu itu memang saya tidak pernah takut apapun itu. Saya sempat berpikir seketika pikiran kekhawatiran saya untuk jalan pulang itu hilang. Saya menikmati malam itu di rumah mereka. Tiba-tiba ada telepon nomor baru masuk. Saya angkat, dia pakai bahasa Inggris ini orang. Dia bilang, ini dengan John Batafor. Iya. Oh gini, saya melihat. Jadi orang ini dia stay-nya di Bali, orang Jerman dia. Ternyata sepanjang perjalanan beberapa bulan tahun itu dia melihat aktivitas saya di Facebook, di mana saya bergelut di bidang sosial pendidikan, membangun taman baca di beberapa desa, lalu donasi buku bacaan. Di situ dia melihat saya bahwa saya orang yang cukup paham tentang persoalan anak. Kenapa? Karena dia telepon saya karena dia ada persoalan anak. Dia nikah dengan orang Indonesia, NTT, tetapi entahlah urusan rumah tangga mereka seperti apa. Akhirnya dia hanya ingin ketemu dengan anaknya, tapi tidak diizinkan. Jadi dia pikir bahwa saya ini paham tentang undang-undang anak lah segala macam kan, Reo. Lalu saya bilang dia, ya sudah engkau kasih mati telepon dulu. Sedikit lagi saya akan kontak balik. Kita ngomong dalam bahasa Inggris cukup ya, karena saya sedikit bisa berbahasa Inggris, tidak paham-paham amat sih. Jadi udah, saya matikan handphone, Reo. Saya buka di Google tentang undang-undang anak segala macam. Banyak hal ini sederhana. Saya buka Google, saya pelajari. Akhirnya saya telepon dia balik. Ya sudah, itu kau punya persoalan, saya bisa urus. Reo, dia bilang, ya kapan kau bisa ke Bali? Saya bilang, besok. Langsung, saya tidak mau panjang lebar, Reo. Besok. Akhirnya seketika, Reo, dia booking tiket dari Jakarta ke Bali, Reo. Dia siapkan penginapan, semua dia yang urus, Reo. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Intinya bahwa saya sudah, ketika saya terbang ke Bali, orang biayai saya lagi. Ketika saya sampai di Bali, itu sudah semakin dekat ke NTT, Reo. Nanti dari Bali ke NTT itu urusan lain. Baru saya pikir kemudian. Intinya sudah semakin dekat ke NTT dulu. Barang-barang tas sekolah, sepatu sekolah kan sudah sampai kan? Ya sudah dalam perjalanan mau sampai. Malam itu saya langsung ngomong ke tuan rumah, artinya bahwa saya tidak mungkin minta uang mereka. Saya kurang ajar sekali kan, Reo. Orang sudah tampung saya, orang sudah bantu untuk cari sepatu sekolah dan segala macam. Sudah, saya pamit mereka bye-bye, terima kasih. Saya terbanglah ke Bali, Reo. Terbang ke Bali, jadi saya dijemput segala macam, dikasih penginapan. Syukur bahwa istrinya itu orang Kupang. Nah, saya sempat, nanti sebentar juga saya cerita tentang pengalaman saya di Kupang. Dulu saya sempat ada di bangku kuliah, cuman tidak selesai. Jadi saya cukup bisa berbahasa Kupang, Reo. Di situ saya langsung Reo? Langsung saya bilang, sudah, besok kita ketemu sama kau punya istri dan anak. Karena di situ juga ada saudara-saudaranya, jadi dia dilarang untuk ketemu sama anaknya. Masuk saya nyetepo bahasa Kupang saja, Reo. Sederhana, padahal ini orang ini hanya mau bawa ini bapak ini yang dari Jerman ini hanya mau bawa coklat dari Jerman untuk anaknya, untuk bisa peluk dia punya anak saja. Hanya dia mau bawa itu, akhirnya kau bisa sampai di Bali. Akhirnya saya bisa sampai di Bali, Reo. Ya mungkin karena orang luar negeri tidak paham tentang aturan Indonesia atau apa segala macam, saya tidak tahu di situ. Sampai, Reo, dia ketemu dan dia peluk, menangis segala macam. Sepintas akhirnya kami pulang, duduklah kami di warung untuk makan siang, Reo. Di salah satu warung di Kuta, kami makan siang di situ.
kami dua makan siang. Jadi dia ini nih, dia tidak atau belum booking tiket saya dari Bali ke NTT atau ke Lembata, Reo. Dia hanya beli tiket untuk sampai di Bali, Reo. Jadi kami dua sedang makan, ceritalah kami tentang saya punya aktivitas sosial dengan teman daun. Kami cerita. Dalam sedang kami cerita, tiba-tiba itu ada 2 orang berkeluarga negaraan Polandia, cewek. Mereka datang ke kami karena mereka waktu itu tuh makan di samping kami. Lalu mereka dengar kami cerita dalam bahasa Inggris kan, cerita tentang taman daun, aktivitas saya. Akhirnya mereka tertarik. Mereka bilang, boleh nimbrung, boleh gabung dengar diskusi ini, cerita-cerita ini. Kami bilang, oke, gabunglah kami cerita. Reu, seketika itu saya punya pikiran itu, otak ular sudah mulai lari itu. Otak ular sudah mulai lari. Itu jadi saya tuh selalu ada momen-momen tertentu tuh saya harus tiba-tiba tuh dipaksakan untuk berpikir kreatif dan cepat. Jadi saya langsung pikiran bilang, ternyata sebelumnya itu program volunteer teman daun belum ada. Saya langsung tipu dia, tipu lah. Saya, kita teman daun ada program volunteer di mana kita bisa mengizinkan teman-teman asing, wisatawan asing untuk bisa gabung join dalam program kegiatannya Taman Daun. Dia bilang, serius John, bisa? Iya, kita ada program volunteer. Reo, saya tidak pernah berpikir bagaimana dia mau tinggal di mana, makan minum, saya tidak pernah berpikir. Akhirnya dia bilang, John, itu bagus itu. Jadi kami bisa bermain sama anak-anak sambil berwisata ke Lembata. Saya bilang, bisa. Dia tanya, syaratnya bagaimana? Reo, saya kan belum susun itu segala macam kan. Saya bilang, ya, setiap orang mau melakukan perbuatan baik kok masa dipersulit. Jadi karena ada katanya menurut mereka bahwa ada program volunteer di tempat-tempat lain itu berbayar, Reo. Berbayar. Tapi saya bilang, iya, kalau di kita gratis. Karena apa? Engkau datang ke tempat kita, engkau sudah bersumbangsi ilmu dan pengetahuan engkau ke anak-anak kita, adik-adik kita di Kabupaten Lembata. Masa kok kita harus bayar engkau lagi? Minta maaf. Maksudnya bahwa ketika engkau sudah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan engkau untuk berbagi ke adik-adik kita di Lembata, ya kan tidak mungkin engkau harus bayar kita lagi kan? Tidak mungkin engkau harus bayar kan? Nah, ini konyol kan, Reo? Masa kok seorang guru ngajar di sekolah formal, dia sudah memberikan ilmunya, terus si guru bayar lagi ke sekolah, itu kan tidak mungkin. Harusnya kan pihak sekolah yang membayar ke guru kan? Iya. Nah, jadi itu, jadi saya bilang, ya intinya bayaran kamu buat kita Taman Daun, kita Lembata, ya ini engkau ajar anak-anak kita. Setelah itu bayaran kita buat apa ke kalian? Kita akan bawa kamu untuk explore destinasi wisata di Kabupaten Lembata. Dia, wah, menarik ini, John. Saya bilang, iya menarik, tapi yang menjadi penting juga bahwa kita di sana tempat tinggal dan tempat tidur seadanya, makan minum lokal. Dia bilang, bagus tuh, John. Padahal memang saya omong gitu karena memang keterbatasan, Reo. Ekonomi tempat tinggal juga pas-pasan, makan minum juga pas-pasan, tidak mewah. Tapi memang saya sengaja mendesain tentang sumber daya lokal kita supaya bisa diterima. Apalagi engkau relawan harus siap terima segala situasi. Iya. Dia tanya, langsung mereka tanya, John, jadi kapan engkau mau pulang? Reo, tiket kan belum ada, Reo. Tiketnya belum ada. Harusnya waktu itu mereka berpikir kritis, toh. Saya bilang bahwa besok saya berangkat ke Lembata, dari Bali ke Lembata. Harusnya mereka berpikir kritis. Besok saya berangkat, berarti saya sudah punya uang. Tiket. Saya sudah punya tiket, atau saya pasti ada uang dan saya pasti sudah punya tiket. Tapi seketika mereka langsung bilang, John, ya sudah, kita booking sama tiketmu. Jadi langsung seketika mereka bilang, ya sudah John, kita booking sama tiket kamu. Kasih nama semua, dia booking tiket 3 orang, karena mereka perempuan 2 orang, wisatawan asing 2 orang, dari Polandia itu 2 orang, langsung tambah tiketnya saya. Mereka booking pakai duitnya mereka. Akhirnya dari situ seketika langsung saya duduk lega, duduk dalam sepintas, langsung singkatnya, duduk dalam pesawat, saya duduk tuh, saya langsung lega, Reo. Tuhan, akhirnya saya sampai juga di Lembata. Jadi engkau dari Jakarta ke Lembata duit, itu Reo, tanpa duit, 500.000 pergi pulang itu, Reo. Jadi saya langsung
duduk juga dalam persatuan. Akhirnya saya sampai Lembata. Sampai di sini Reu, dengan mereka kita juga sama-sama bagi sepatu sekolah, tas sekolah segala macam ke desa-desa. Dan juga kita sudah punya beberapa teman baca yang ada di desa-desa. Mereka termasuk karena kita sudah punya teman baca di beberapa desa. Jadi salah satu programnya kita itu mereka ngajar adik-adik di setiap desa itu yang punya taman baca. Dari situlah saya berpikir ke depan ini selain taman baca, saya harus buat kelas belajar yang hari ini kelas belajar yang ada di desa-desa ini, Reu. Dan menjadi penting juga, Reu, dengan kehadiran mereka sebagai relawan di Taman Daun untuk Lembata. Saya lalu berpikir ini punya potensi besar untuk kemajuan pariwisata di Lembata, Reu. Karena hal yang sederhana tetapi dampaknya sangat besar, sangat banyak, efektif, Reu, untuk kemajuan pariwisata Lembata. Kenapa? Karena mereka awalnya itu tidak tahu bahwa Lembata itu nama dari barang atau apa ataukah pulau, mereka tidak tahu. Sampai sini Lembata itu adalah sebuah pulau. Dan juga Lembata punya potensi ini segala macam. Lalu mereka turut mempublikasikan hal-hal yang mereka temukan di Lembata, termasuk budaya dengan potensi pariwisata dan segala macam di Lembata. Mereka bukan promosikan ya, tetapi mereka publikasikan lewat website mereka, media sosial mereka, dan segala macam. Jadi dari mereka turut mempromosikan Lembata. Jadi saya pikir, ini bagus untuk pariwisata ke depan. Sederhana, Reu, tetapi sangat efektif. Kenapa begitu? Akhirnya hasilnya itu bagus, Reu. Dari mereka, jadi contoh mereka publikasikan ke salah satu media sosial di atau websitenya mereka. Sudah ada 10 sampai 100 contoh ya. Contoh 50 orang yang baca postingan mereka tentang Lembata. 50 temannya di luar negeri yang baca tentang Lembata. Dari 50 orang itu yang sudah punya, kita buat pengandaian, yang sudah punya keinginan untuk datang itu 10 orang. Dari 10 orang kita saring lagi yang pasti datang itu 2 orang, Reu. Reu bisa bayangkan kalau 1 orang bisa menarik 2 orang datang ke Lembata. Bagaimana kalau program volunteering terus berjalan bahkan sampai 10 orang. 10 orang yang promosi tentang Lembata, Reu. Jadi kelipatan-kelipatan itu yang terus saya lakukan sampai hari ini. Itu saja, Reu. Dan itu cara promosi yang paling efektif. Cara promosi yang paling efektif dan sederhana karena tanpa biaya, Reu. Saya hanya cukup menyediakan akomodasi, makan minum dan tempat tinggal mereka. Jadi kita bocor di awal tuh itu, Reu. Kita bocor di awal cuman itu. Nah, kembali lagi, Reu. Itu kan menjadi cikal bakal bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, bagaimana rencana-rencana kamu untuk menghidupkan iklim literasi di Lembata, lalu dengan aksi-aksi sosial juga. Nah, itu dia bisa terbentuk. Apakah di situ titik baliknya engkau begitu? Atau bagaimana, seperti apa yang kamu bilang? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ya selama ini kan kita berjalan dengan berjalan sendiri ya, apa yang kita punya kita jalan buku. Jadi begini, Reu. Waktu mereka datang itu mereka tidur di rumah. Saya punya rumah itu, Reu, 3 kamar, Reu. Rumah saya harus setengah tembok, dinding juga sudah lubang-lubang, lalu rumah tua kan, Reu. Jadi karena mereka relawan, saya bilang ini tempat tinggal kita. Kalian terima datang tinggal di sini, kalau tidak ya silakan pulang. Yang mau jadi relawan, yang namanya relawan ya kau sudah harus siap terima segala situasi dan kondisi kan. Jadi tempat tidur saya, kamar tidur di rumah itu 3, 1 untuk mama, satunya itu untuk saya, 1 untuk saya punya anak. Jadi mereka saya kasih tidur di salah satu kamar di situ, itu hanya kasur tipis yang saya taruh di bawah lantai tanpa tempat tidur. Mau tidur mereka di situ ya? Tidur mereka di situ. Reu bisa membayangkan mereka itu tuh kan namanya wisatawan kan harus cari tempat-tempat yang berkualitas segala macam tuh, Reu. Tapi akhirnya mereka nyaman, mereka senang. Ini hal baru, tidak pernah ada di saya punya negara segala macam. Dari situ, saya berpikir, Reu, mereka bahkan tinggal di sini tuh hampir 1 tahun, Reu. Saya berpikir, Tuhan, ini
nanti saat mereka pulang ini kalau orang lain lagi datang ini saya kesian. Disitulah saya berpikir bagaimana saya bisa buat satu kamar yang khusus untuk teman-teman volunteer yang mau datang. Karena yang datang ini orang asing ini identiknya mereka dengan bangunan yang unik, Tiba-tiba langsung konsep saya, nanti saya bisa buat bangunan panggung kayu segala macam bla 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 bla. Waktu mereka pulang, saya langsung tanamkan prinsip dalam saya sendiri bahwa saya harus buat kamar satu yang unik untuk relawan akan tinggal di sini. Lebih layak lah buat mereka. Terpisah, artinya bangunan ini terpisah dari rumah, akhirnya saya turun di laut. Memang sebelumnya itu saya sering turun laut mancing, ikut orang punya kapal ikan juga, kerja ya 1 bulan ya 100, 200, 500. Saya turun mancing dan ikut orang punya nebeng, ikut orang punya kapal ikan. Akhirnya terkumpul lah uang 1,5 juta dari hasil laut, Dari 1,5 juta itu saya langsung buat homestay yang hari ini sudah ada ini, Dari uang 1,5 juta. Bangun saja dulu. Kecil ya. Jadi memang syukur ada satu teman tukang juga, saya bilang dia, Reu bisa buat konsep panggung dari kayu begini. Oh bisa, Reu. Sudah, dia bilang, kalau begitu saya ada uang, kita langsung buat, Reu. Jadi dari 1,5 juta itu akhirnya jadi hanya rangka kayu, panggung dengan atap, tanpa kamar mandi waktu itu dan tanpa dinding, Reu. Lepas lama dulu. Lepas, Reu. Saya bilang tidak apa-apa, intinya sehari-hari saya lihat bahwa saya sudah punya bangunan ini. 1,5 juta, Reu. Dalam perjalanan tiba-tiba mungkin mereka posting atau bagaimana, ada orang dari luar negeri juga, dia kontak, John, saya kepingin mau jadi volunteer di Taman Daun, tetapi saya lebih kepada bukan murni volunteer, tetapi wisata. Istilahnya volunteerism. Jadi saya melakukan perjalanan wisata, tetapi di samping itu ketika saya punya waktu free, saya akan bergabung dengan kegiatan di Taman Daun. Oke. Jadi maksudnya dia butuh penginapan, Dia bayar itu ya? Sama ya. Jadi dia butuh penginapan, Oke. Saya bilang, ya penginapan di sini ada, saya kasih pilihan hotel-hotel di sini segala macam. Dia bilang, saya butuh yang lebih unik. Saya bilang, ya saya punya ada tapi belum selesai, hanya rangka kayu segala macam ini. Dia bilang, ya sudah, karena saya belum datang, saya langsung bayar di muka DP. Saya bayar di muka, langsung nanti engkau selesaikan supaya saya datang sudah selesai. Saya terima kan, namanya bisnis kan, dia tinggal berbayar kan. Dia volunteerism bukan volunteer. Jadi dia melakukan perjalanan wisata tetapi dia mau tinggal di penginapan yang berbayar. Jadi sudah, dia bayar di muka, uang itu saya langsung selesaikan satu bangunan homestay. Setelah itu dia mau minta kontrak sekian tahun. Saya bilang oke, jalan. Dari situ awalnya saya mau buat homestay itu, murni untuk volunteer, relawan yang datang untuk mengabdi di Lembata. Lalu saya siapkan tempat tinggal gratis buat mereka untuk volunteer. Dalam perjalanan saya pikir ini karena banyak orang yang datang mau berbayar juga kan, Saya bilang, ya sudah, saya terima ketika ada kamar kosong, ya sudah, silakan masuk. Tapi kalau ada volunteer ya minta maaf. Jadi karena banyak orang yang semakin datang untuk berbayar, saya tetap pada prinsip bahwa hasil dari penginapan orang yang berbayar akan saya ambil keuntungannya untuk melakukan kegiatan sosial. Karena dari awal saya bangun homestay itu untuk volunteer juga. Volunteer dalam hal ini melakukan kegiatan sosial, Maka hari ini syukur sampai saya bisa bangun 5 kamar ini, Tetap pada prinsip saya seperti dulu, hasil keuntungan mau berapa belas dan puluhan juta sekalipun, saya tetap untuk hasil keuntungannya untuk kegiatan sosial. Dan homestay itu bukan saya punya, Maksudnya begini, ya sekalipun saya bangun atas uang saya, tetapi karena prinsip yang saya tanamkan dulu untuk kegiatan sosial masyarakat banyak, maka homestay ini boleh saya katakan bahwa punyanya orang Lembata, punyanya orang Lembata. Apalagi yang saya mau bilang tadi, Kau dedikasikan untuk masyarakat
Lembata ya, untuk Iya. aksi-aksi sosial begitu. Betul, Reo. Apa lupa saya tadi mau ngomong apa tadi? Dari homestay ini, Reo. Ya akhirnya hari ini ya syukur bisa ada homestay seperti ini. Dan ya, oke, Reo. Dari homestay ini selain murni selain gratis untuk tenaga relawan, orang-orang yang nginap berbayar di sini, Reo, berbayar di homestay ini, keuntungannya kan saya ambil untuk kegiatan sosial. Salah satu hal nyata yang terjadi dari keuntungan homestay ini adalah kemarin, Reo, beberapa bulan kemarin itu kita sukses buka 15 kelas belajar di setiap desa. Duitnya itu murni dari hasil homestay. Duitnya Luar dari biasa, hasil. ya. Reo bisa bayangkan, Reo, satu hari ini homestay kan 200.000, Reo. 200.000 orang kemarin itu ada yang tinggal sampai 1 bulan, Reo. Kontrak 3 kamar, Reo. 3 kamar, 1 kamar itu 1 bulan itu tuh sudah pasti 200 kali 1 bulan itu 6 juta, Reo. 6 juta kali 3 kamar itu berapa, Reo? Sudah 18 juta. 15 desa, Reo. Saya bayar setiap guru itu 500.000 per desa. Saya bayar setiap guru, bukan berarti gaji. Saya tidak mau bilang gaji, Reo. Istilahnya hanya untuk uang capelala, uang transportasi mereka. Jadi 15 desa kali 500.000 itu, Reo, berapa itu? Luar biasa ya. Coba Reo kalikan 15 desa, 15 kali 500.000 itu berapa? 7,5 juta, Reo. Masih ada kelebihan banyak. Masih ada kelebihan banyak, Reo. Nah itu, jadi saya hampir tidak berpikir bagaimana saya kelas belajar ini bisa lanjut 2-3 bulan bahkan 1 tahun ke depan, Reo. Saya intinya ada uang ini saya mulai dulu, Reo. Oke. Nah di situ mungkin ada teman-teman yang mau patungan, oke, mari patungan untuk biaya guru-guru ini, karena kita tidak bisa berharap relawan lokal di sini, Reo, untuk setiap hari mereka ada di kelas belajar, karena semua orang butuh, ya semua orang mereka punya butuh waktu untuk cari uang. Ya semua orang punya mereka butuh kesibukan uang untuk masing-masing. bisa. Tapi yang saya cari sini totalitas, rutinitas untuk kelas belajar di sini, Reo. Oke, sampai di situ dulu. Nah, Sule. Jadi kelas belajar itu seperti itu, Reo. Oke. John. Oke, pengalamanmu tadi itu kan memang artinya bahwa sudah bisa memberikan jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang muncul selama ini. Pengalamanmu itu juga bisa memberikan sebuah refleksi untuk apa? Untuk kita semua ya, kita semua bagaimana berbuat baik, bagaimana sepatutnya berbuat baik begitu. Nah, khususnya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan Reo sama teman-teman relawan Taman Daun ya. Nah, kelas belajar sudah terbentuk. Tentu pasti masih ada mimpi-mimpi lagi ke depan atau seperti apa begitu. Nah, yang mau saya tanya itu kira-kira refleksi apa yang mau kau berikan atau mau kau sampaikan di penghujung tahun 2021 ini begitu. Oke, jadi saya masih fokus ke kelas belajar tadi dulu, Reo. Tentang kelas belajar itu sebenarnya saya punya mimpi dari dulu, Reo. Dulu itu saya kuliah di Kupang. Saya kuliah itu tuh jatuh bangun kuliah itu tuh 3 kali, Reo. Saya kuliah gagal, berhenti. Faktor ekonomi juga mempengaruhi saya sehingga kuliahnya jatuh bangun, Reo. 3 kali, Reo. Nah, bapak saya sudah meninggal. Saya sama mama sendiri hidup, Reo. Bagaimana mama punya susah payah, mama tanpa ada kerjaan tetap, mama susah payah untuk bagaimana bisa membiayai pendidikan saya di bangku kuliah. Jatuh bangunnya mama itu sampai saya gagal kuliah. Dari situ saya langsung buat dari situ saya langsung bangun prinsip atau motivasi atau cita-cita dalam diri saya. Kedepannya saya akan bangun sekolah. Saya harus bangun sekolah dengan standar internasional. Saya akan bangun sekolah di Lembata, mulai dari SD, SMP sampai SMA, dan semua anak-anak yang datang sekolah itu gratis. Tenaga pengajar pun dari dalam maupun luar negeri, Reo. Nah, ketika semua sekolah jadi, disitulah saya mau bilang dan saya mau tunjukkan ke mama bahwa inilah toga sesungguhnya. Karena dulu gagal pakai toga ya. Karena dulu gagal pakai toga, akhirnya saya mau tunjukkan ke mama bahwa inilah toga sesungguhnya. Karena ya kadang ada orang bilang bahwa ijazah itu hanya tanda orang telah
bersekolah bukan tanda orang telah berpikir dan berbuat, Reo. Jadi akhirnya sekolah hari ini bukan sekolah yang sebenarnya formal, tetapi kelas belajar hari ini. Oke. Sehingga cita-cita saya ke depan itu mau membangun seluruh desa di Lamaholot harus punya kelas belajar, Reo. Kenapa? Sekarang ini orang melihat hanya pelajaran bahasa Inggris dan bisa mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap gadget. Tetapi tidak hanya itu, Reo. Ada mimpi besar saya tentang kelas belajar ini. Termasuk salah satunya bagaimana menekan angka atau mengurangi angka kemiskinan. Kenapa, Reo? Ini kembali lagi soal biaya kuliah tadi, Reo. Anak-anak ini akan kita kawal di kelas belajar dari SD, SMP sampai SMA. Ketika itu mereka punya kemampuan bahasa Inggris sudah bagus. Ini akan menjadi dasar mereka bisa lulus beasiswa ke luar negeri, Reo. Ketika mereka bisa lulus beasiswa, mereka akan mereka otomatis otomatis orang tua tidak punya beban pada anak-anak dalam hal ini biaya kuliah dan biaya hidup segala macam kan. Otomatis angka kemiskinan akan menurun, beban hidup orang tua akan ekonomi, akan keuangan itu menurun, Reo. Karena anak-anak sudah biaya kuliah mereka sendiri kan. Dari beasiswa itu ya? Dari beasiswa itu, Reo. Luar biasa. Itu. Berarti memang harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa. Tapi ingat, Reo, bahasa Inggris ini kita tetap teknik belajarnya kita di Taman Daun itu kita tetap kedepankan yang namanya budaya, alam dengan tradisi kita. Kita tidak lepas dari situ, Reo. Tetap kedepankan itu. Teknik belajarnya seperti apa tetap harus kembali ke alam, budaya dan tradisi. Oke, baik. Jadi anak-anak di situ kita ajar mereka untuk memulai sesuatu dengan apa yang mereka tidak miliki. Kita ajar anak-anak untuk memulai dengan apa yang mereka miliki di sekitar. Bukan mereka memulai sesuatu dengan apa yang tidak mereka miliki. Banyak orang akan bertanya maksudnya. Maksudnya saya kasih contoh begini, Reo. Ketika guru-guru itu datang wawancara atau tes untuk bisa ngajar di kelas belajarnya kita, saya tanya mereka, salah satu topik bahasan mungkin tentang deskripsi kan. Cara kalian ngajar anak-anak ke depan tentang deskripsi bagaimana? Ya nanti kita fotokopi tentang gambar pohon, contoh deskripsi tentang pohon. Kita gambar pohon atau fotokopi gambar pohon lalu tunjukkan anak-anak atau anak-anak pegang itu gambar pohon lalu menjelaskan tentang pohon. Saya tanya mereka, lalu kalau listrik mati dan alat printnya rusak bagaimana? Mereka bingung. Ya sudah, kalau begitu hanya tinggal gambar saja pakai spidol. Saya tanya lagi, kalau spidol dengan papan tulisnya tidak ada? Mereka bingung. Ini, Reo. Jadi saya bilang, iya sekarang saya sederhananya kasih ibaratkan kamu sama anak-anak di tengah hutan. Di tengah hutan itu tanpa ada apa-apa, hanya pakaian di badan Anda dengan anak-anak. Bagaimana kau bisa menjelaskan anak tentang deskripsi? Sederhana. Yang di sekitar namanya hutan pasti ada pohon. Ya sudah, langsung jelaskan anak-anak pohon itu, deskripsikan tentang pohon. Jadi jangan berpikir terlalu ribet. Jadi memulai sesuatu dengan apa yang dimiliki di sekitar. Jangan sampai engkau memulai sesuatu dengan apa yang tidak miliki. Maksudnya dalam hal ini print gambar tadi, itu malah engkau memperkaya pabrik tinta di luar. Sementara engkau punya kekayaan sumber daya alam di sini melimpah dan tidak dimanfaatkan itu. Dan tidak dimanfaatkan. Oleh karenanya kita mau mendidik anak-anak memulai sesuatu bagaimana bisa menggali potensi sumber daya alam mereka yang ada di setiap desa untuk bisa mandiri ke depannya. Oke. Sule. Refleksi akhir tahun maksudnya. Oke. Saya akhirnya mendapatkan sudah. Tapi sebenarnya engkau sudah menemukan semuanya atau belum? Masih ada pencarian lain yang mungkin belum membuat engkau kayaknya belum. Sudah sekian banyak hal kau lakukan nih. Dari ya taman baca masuk ke bagi buku, sepatu, nah setelah itu kegiatan sosial, ya lingkungan hidup, konservasi di lingkungan hidup, transplantasi terumbu karang, bedah rumah, sampai terakhir di kelas belajar ini sampai buka homestay untuk volunteer. Nah, masih ada tidak hal yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan di dalam kau punya benak yang belum terjawab begitu dengan semua aksi-aksi sosial ini? Oh ya. Satu pesan saja, Reo. Itu saya mau, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya hanya mau pesan buat teman-teman muda semua, mari berkarya, jangan berhenti sampai di sini, tetap menjadi yang terbaik, Reo. Poinnya jangan berhenti, tetap menjadi yang terbaik. Saya tadi pagi itu, Reo, bangun jam 5 subuh, tiba-tiba itu ada pikiran yang sangat mengganggu saya punya pikiran dan nurani, Reo. Saya begini, Reo. Saya duduk pikir, kok tiba-tiba ini pikiran muncul. Jadi pikiran saya itu begini, Reo.
Saya hari ini Reo, saya punya uang Reo. Saya hari ini Reo, saya punya sepatu dan pakaian yang layak Reo. Saya punya sepeda motor Reo. Tapi hal itu tidak membuat saya bahagia hari ini Reo. Saya bingung Reo. Tiba-tiba saya bertanya, loh kenapa bisa saya berpikir ini Reo? Saya punya uang Reo hari ini. Saya punya pakaian, saya punya makan minum yang cukup. Bahkan Reo, saya punya toilet Reo. Saya punya kamar mandi hari ini tuh dikatakan layak Reo. Toilet duduk dan kamar mandi itu tuh, saya punya kamar mandi hari ini ada 6 Reo. Ada 6 kamar mandi hari ini Reo. Dengan ya fasilitas yang lumayan lebih dari standar Reo. Dulu Reo, kami buang air sama mandi pun harus pinjam tetangga Reo. Tapi hari ini saya bisa pilih di mana saja, kamar mana saja saya bisa pakai. Tapi dengan makanan yang berkecukupan, uang yang ada, sepeda motor, tapi saya pikir saya tidak nyaman Reo. Saya malah ingin kembali seperti dulu. Saya malah ingin kembali di mana saya tidak punya uang. Saya ingin kembali di mana saya tidak punya sepeda motor. Saya ingin kembali di mana dulu saya tidak punya rumah baru Reo. Saya ingin kembali. Tapi akhirnya pertanyaan ini muncul. Loh kenapa bisa saya berpikir seperti itu? Sementara banyak teman-teman bilang, Reo itu kan bagus. Tapi saya pikir itu Reo itu bagus, tidak perlu. Jadi itu Reo. Dan sampai hari ini, detik ini Reo, tanda tanya itu masih ada Reo. Masih ada. Belum tuntas. Ini yang saya bingung Reo. Mudah-mudahan bisa terjawab di tahun-tahun berikutnya. Bisa terjawab. Jadi yang penting harus jadi binatang. Ya. Dan gemoy harus tetap jalan. Ya Reo. Jadi pesan saya binatang harus jalan ya. Untuk teman-teman muda, kita harus percaya diri bahwa kita bisa lebih dari yang terbaik. Banyak orang nih tanya saya begini Reo. Banyak orang tanya dan kasih masukan gini, John, kenapa engkau tidak rubah penampilan saja? Mungkin lebih celana kain tisu, baju kemeja, jas segala macam, agak lebih rapi, elegan gitu. Nah, rambutnya agak lebih bagus. Tapi saya hanya mau omong bahwa untuk merubah satu wilayah itu tuh bukan penampilan, karena penampilan itu tidak bisa mampu untuk merubah satu wilayah, tapi hati dan pikiran. Enak. Ya. Wow, luar biasa. Itu. Jadi hati dan pikiran ya. Ya, hati dan pikiran. Oleh karenanya saya mau pesan buat teman-teman muda, mari berkarya. Panggung ini hari ini, dunia hari ini tuh sudah terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita naik panggung dan berkarya di situ. Kita tunjukkan bahwa kita bisa. Dan Reo, dua hal yang menjadi penting di tahun 2021 dan 2022 nanti, yakni harus lebih menjadi binatang dan jangan pernah tinggalkan gemoying Reo. Itu saja. Luar biasa. Harus menjadi lebih binatang dan jangan pernah tinggalkan gemoying. Karena binatang itu bisa hidup tanpa uang Reo. Dan instingnya dia tidak bisa berbicara, tapi instingnya tuh lebih luar biasa dari manusia. Jadi insting kebinatangan kita harus lebih diasah Reo. Mantap, luar biasa. Terima kasih Reo. Oke. Sudah berbagi hampir sejam lebih nih. Nah, ini konten podcast masih ada hal yang banyak yang mau saya nanti bisa kita pasti akan ada konten-konten selanjutnya yang mungkin bisa jadi ruang buat kita untuk berbagi. Tapi saya mau bilang ke kau bahwa ini pengalaman dari beberapa podcast yang saya buat, kau punya yang paling lama ini Reo. Dan dan padat isinya sebenarnya. Belum apa-apa nih. Nanti kita bisa ulang lagi. Nanti kita bisa ulang. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga muncul, tapi memang nanti akan ada saatnya buat Reo untuk bisa berbagi lagi. Yang jelas saya berterima kasih kepada Reo sudah bisa berbagi, sudah bisa membuka mata semua orang dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak mereka selama ini. Sudah bisa memotivasi teman-teman. Dan juga kalau ketika video ini tayang masih ada orang yang berpikir negatif atau berkomentar negatif, ya itu tidak apa-apa. Tidak persoal, itu akan saya jadikan sebagai masukan buat saya secara positif, karena dalam gemoying itu ada yang namanya itu pantun berbalas pantun, ejekan pantun berbalas pantun, itu ejekan negatif, tapi itu dalam kelompok gemoying dijadikan sebagai masukan yang positif, yang bagus toh. Terima kasih Rewe dan teman-teman sekalian. Ya, sudah podcast kita sudah banyak yang terjawab dan selamat Natal juga untuk teman-teman semua. Selamat memaknai tahun baru 2022. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Setengah mati sih lihat. Mati.